Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Bu Andi, tadi sempat terpotong, mohon maaf, kita boleh lanjutkan kembali Bu, data-data yang dimiliki oleh Komnas Perlindungan Anak mengenai hal ini. Apakah cukup efektif hal ini untuk mengurangi residivis dalam kasus kekerasan terhadap anak? Dalam amatan Komnas Perempuan ya Mbak, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kami melihat adanya perlakuan yang berbeda pada kasus-kasus kekerasan seksual yang dihadapi oleh anak yang belum masih anak sampai usia 12 tahun dan yang dianggap remaja, jadi 12 sampai 18 tahun ini. Dan pada usia remaja tersebut sebetulnya persoalan strukturalnya hampir sama dengan yang dialami oleh perempuan dewasa. Jadi mereka dianggap cukup punya agensi dalam mengakibatkan peristiwa kekerasan itu terjadi. Nah, data kami di tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% dari laporan tentang tindakan perkosaan yang kemudian dituntaskan melalui persidangan. Selebihnya itu tidak bisa maju akibat katanya bukti yang kurang cukup. Nah, kita tahu bahwa sistem kebijakan yang ada di Indonesia itu belum bisa memayungi kebutuhan-kebutuhan yang sangat real untuk mendorong proses hukum. Misalnya, dana untuk visum itu sangat terbatas. Anak yang mengalami perkosaan dan kemudian baru dapat menyampaikan kasusnya itu setelah dia hamil, itu kesulitan untuk mengakses dana untuk tes DNA dan juga rumah aman untuk dia dapat segera menyampaikan dan memintakan perlindungan dari kasus yang menimpanya. Nah, rata-rata keputusan pengadilan terkait dengan kasus perkosaan yang juga kami pantau itu hanya sekitar 5 tahun. Jadi artinya sebetulnya kita sendiri belum exhausted ataupun belum betul-betul secara optimal melaksanakan penegakan hukum. Oke, Bu Andi. Nah, kalau kita lihat, boleh saya lanjutkan sedikit ya. Kalau kita lihat dari efektivitas kebiri kimia ini sendiri, Komnas Perempuan melakukan kajian cepat memang dari beberapa negara yang telah mengaplikasi ini. Nah, kami melihat tidak ada data yang cukup kuat untuk sungguh-sungguh menyatakan bahwa ini akan efektif untuk menghindari residivisme ataupun untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindakannya. Satu-satunya studi yang cukup kuat adalah tentang berkurangnya residivisme kalau kebiri kimia itu diinginkan sendiri secara sukarela oleh terpidana. Artinya dia sendiri memahami bahwa dia perlu melakukan secara aktif upaya untuk menghentikan. Nah, ini sifatnya sangat terbatas dan karena itu proses untuk penegakan hukuman kebiri yang sesungguhnya merupakan di bagian hilir dari penyelesaian persoalan kekerasan seksual terhadap anak ini harus kita pertimbangkan ulang. Belum lagi kita bicara soal pembiayaannya. Oke, ada pertimbangan tadi Bu Andi. Tapi kalau dari penjelasan Bu Andi tadi sebelumnya, ini kan lebih berat pada pertimbangan perspektif dari korban gitu ya. Sementara PP ini adalah menghukum si pelaku gitu. Bukankah kalau menghukum pelaku juga akan memberikan nilai keadilan bagi korban itu, Bu Andi? Betul, tapi juga kita perlu melihat efektivitas apa dari hukuman yang sedang kita kejar. Jadi kalau efektivitas yang tadi disampaikan adalah soal efek jerah pada residivisme, itu yang tadi saya sampaikan, studi belum cukup kuat untuk menunjukkan bahwa ini memang akan sesuai dengan harapan. Yang kedua, dia hanya akan optimal kalau itu secara sukarela. Yang ketiga, secara infrastruktur dia cukup membebani. Baik itu pelaksananya, banyak pihak yang harus bersedia termasuk kedokterannya karena ada urusan etika kedokteran yang juga harus diselesaikan, tetapi juga ini biayanya mahal. Jadi dalam konteks untuk memberikan hukuman terberat bagi pelaku, Komnas Perlindungan Perempuan tidak setuju ya? Betul. Menurut kami kita perlu menimbang ulang ya, karena kan sebetulnya paradigma penghukuman di Indonesia juga sudah berkembang. Kita bukan sekedar retaliation atau balas dendam, tapi ini betul-betul untuk membangun sebuah tatanan masyarakat yang lebih kuat dalam upaya menghadirkan keadilan. Baik, Bang Aris, responnya? Iya, saya kira saya melihatnya dalam perspektif korbannya. Banyak sekarang ini korban-korban yang dilakukan oleh orang dewasa. Saya tidak masuk dalam perdebatan definisi data-data dan PP ini baru ditandatangani 7 Desember. Walaupun ada jurisprudensi, ada pengadilan sudah menetapkan ada hukuman seumur hidup, tambahan kebiri dan seterusnya. Hanya saja tidak bisa dieksekusi sebelum ada PP untuk mengatur tata laksana
dari pelaksanaan kebiri suntik kimia. Saya kira biarkanlah dulu para penegak hukum yang diperintahkan oleh PP ini berjalan dengan baik. Tentunya kita tidak bisa samakan, banding-bandingkan dengan negara lain. Negara lain mungkin pendekatan hukumnya sangat berbeda. Nah, Komnas Perlindungan Anak yang lahir sejak tahun 98 itu lebih berpihak pada anak-anak itu. Jadi kita melihatnya adalah perspektif perlindungan anak. Supaya apa? Kita nggak bisa mengukur hari ini menimbulkan efek jerah atau tidak. Ini kan belum dilaksanakan. Mari kita dukung untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia yang saat ini 52% data Komnas Perlindungan Anak kejahatannya adalah didominasi oleh kejahatan seksual. Bahkan sudah terjadi geng rape. Artinya apa? Terjadi kejahatan seksual secara bersama-sama lebih dari 5 orang, mengakibatkan anak hilang hak hidupnya, diperkosa, dimutilasi dan sebagainya. Perspektif itu kita lihat karena itu situasinya genting ya, karena angkanya kan bukan 1, 2, 3. Seluruh Indonesia itu hampir 52% didominasi oleh kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat. Jadi PP ini adalah PP hadiah dari pemerintah untuk anak-anak di Indonesia supaya apa? Kita uji apakah itu menimbulkan efek jerah dan sebagainya. Ini kan belum terlaksana. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak bersama dengan para pegiat perlindungan anak meminta ke semua pihak, mari kita dukung, kita uji, kita evaluasi mana kekurangan dan seterusnya. Saya kira ini penting ya. Jadi jangan mengedepankan perdebatannya. PP ini tidak bisa terlaksana kalau kita terus berdebat, tapi kita tidak punya perspektif perlindungan anak. Saya melihatnya adalah perspektif perlindungan anak. Nanti kita diskusikan tentang hak-hak yang lain dan seterusnya. Apapun alasannya, PP ini harus kita dukung dengan baik, dan Lembaga Perlindungan Anak di seluruh Nusantara juga menyambut dengan baik. Bahkan sekali lagi tidak berlebihan kalau saya mengklaim ini adalah hadiah untuk anak-anak Indonesia memasuki tahun 2001. Ya. Bang Aris, jika kita lihat di layar kaca saat ini pemirsa juga menyaksikan, tadi kami juga sempat tampilkan ada visual dari salah satu tersangka predator seks di Mojokerto. Ada Aris, jika kita semua masih mengingat hal ini. Bahkan kemarin juga sempat diputuskan oleh majelis hakim untuk mendapatkan hukuman tambahan berupa kebiri. Namun Aris sendiri bahkan kemudian menolak untuk dilakukan hukuman kebiri dan bahkan memilih untuk hukuman mati saja. Oh, saya kira itu tentu semua orang narapidana akan menolak itu. Tetapi alangkah baiknya PP ini kan menentukannya selain mendapat pertimbangan lebih dulu putusan pengadilan lewat pemerintahan kesehatan, sosial dan Menteri Hukum dan HAM. Tetapi ada jaksa di situ yang diperintahkan oleh pengadilan untuk menjadi eksekutor. Waktu lalu yang menolak itu Aris dan sebagainya itu kan belum ada PP-nya. Nah kalau sekarang kan sudah ada, jaksa itu akan melaksanakan atau eksekutor dari putusan pengadilan. Ada jurisprudensi di situ. Jadi harus dilihat. Nah inilah yang saya sebut hadiah itu, bahwa peraturan pemerintah 70/2020 ini adalah harus dilaksanakan, harus didukung oleh semua pihak, dan kita uji gitu loh ya. Kita uji gitu. Oke, saya satu ke Bu Andi. Bu Andi, kalau Anda tadi secara konsep gitu ya tidak terlalu sepakat dengan PP ini, tapi kan hukuman efek jerah juga perlu ya diberikan kepada para pelaku. Nah, di bagian mana si efek jerah ini bisa diberikan kepada pelaku? Baik, saya ingin keluar dari dikotomi seolah kalau kita tidak setuju dengan hukuman kebiri ini berarti kita tidak punya perspektif perlindungan anak ataupun perspektif korban. Menurut saya itu adalah dikotomi yang kurang tepat ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, persoalan paling nyata yang kami hadapi saat ini adalah mendorong proses hukum dan penggunaan hukum pidana yang sudah ada meskipun dia sudah arkaik ataupun ketinggalan zaman, tapi dilakukan secara optimal, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini saja kita belum selesai. Berbagai langkah lain yang harusnya dilakukan dari hulu untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual itu tidak dilakukan. Bagaimana kita bisa mengukur efektivitas dari penghukuman di tingkatan hilirnya? Nah, yang sejauh kita pahami tentang pembuatan sebuah undang-undang, meskipun dia berangkat dari Perpu, harusnya juga memiliki naskah akademis yang juga melihat efektivitas ini dari pengalaman-pengalaman yang lain. Nah, negara lain yang tadi disampaikan jangan dibandingkan itu, mereka bahkan boleh dibilang memiliki struktur administrasi yang lebih baik dari Indonesia. Indonesia ini kan soal data penerima bantuan sosial aja berantakan ya, belum lagi soal pemilu misalnya. Nah, untuk bisa menjalankan ini kan kebiri kimia ini berbeda dengan kebiri yang dengan operasi gitu.
dan dia harus dilakukan secara bertahap, bukan satu kali injeksi dan selesai. Nah, bagaimana kita akan meregister proses pelaksanaannya, sementara kita tahu carut marutnya pendataan yang sekarang ini ada. Dan bahkan untuk meminta pendataan yang integrated saja, ini sudah perjalanan sama dengan Bang Aris, sudah lebih 20 tahun ini kita berupaya ada integrated sistemnya. Nah, hal lain tadi yang disampaikan terkait dengan efek jerah. Kalau mau dibilang hadiah untuk anak di Indonesia, kami di Komnas Perempuan akan bilang bahwa hadiahnya ada di dalam surat edaran dari Mahkamah Agung yang mencabut hukum cambuk untuk pelaku tindakan kekerasan seksual di terutama perkosaan di Aceh dan pencabulan di Aceh. Karena kenapa? Begitu dia hanya dilaksanakan 1 hari dalam proses pencambukan itu, besoknya atau bahkan segera setelah hukuman itu dilakukan, pelaku bisa langsung pulang dan mendekati gitu. Jadi kalau ditanya ini sebenarnya soal efek jerah, kita perlu memperhatikan persis bagaimana pola penanganan kita melakukan hukuman seumur hidup ataupun hukuman dengan jangka waktu maksimal misalnya 15 tahun. Itu bagaimana pola penanganannya di lembaga dari hulu hingga hilir, pemasyarakatan. tidak hanya hasil akhir di hilir saja. Baik. Betul, tidak bisa dilepaskan seperti itu. Baik, sayang waktu kita terbatas Bu Andi, Bang Aris, nanti kalau kita ada waktu lagi kita diskusi lagi ya. Sekali lagi selamat beraktivitas, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu Bu Andi, Bang Aris. Terima kasih semuanya. Salam sehat ya.